Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dadang Dimyati Iskandar, kelas BA1 MA 21 SDM. Tugas ini dibuat untuk memenuhi UAS berpikir kritis mengenai kenaikan harga PPN 12% di tahun 2025. Kenaikan PPN ini atau disebut pajak pertambahan nilai menjadi 12% di 2025 yang rencananya akan diterapkan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian dan masyarakat. Beberapa tanggapan terkait hal ini adalah: yang pertama, dampak terhadap daya beli masyarakat. Kenaikan PPN bisa meningkatkan harga barang dan jasa yang berpotensi mengurangi daya beli masyarakat, terutama bagi kalangan menengah ke bawah. Harga barang-barang konsumsi sehari-hari bisa mengalami kenaikan hingga menambah beban pengeluaran rumah tangga. Dan juga yang kedua, efek pada sektor usaha. Pelaku usaha terutama yang bergerak di sektor konsumsi mungkin akan menghadapi permintaan yang menurun akibat kenaikan harga yang disebabkan oleh tarif PPN. Sebagian perusahaan mungkin akan mencoba untuk mengurangi dampak tersebut dengan menyesuaikan strategi dengan meningkatkan harga atau meningkatkan efisiensi produksi. Dan yang ketiga itu ada keadilan paskal. Beberapa pihak berpendapat bahwa kenaikan PPN dapat dirasakan oleh kelompok masyarakat berpendapatan rendah karena mereka menghabiskan sebagian besar penghasilan mereka untuk kebutuhan konsumsi. Untuk itu, kebijakan ini perlu diimbangi dengan langkah-langkah pengurangan ketimpangan seperti program bantuan sosial. Secara keseluruhan, meskipun kenaikan PPN dapat meningkatkan pendapatan negara, penting juga untuk mempertimbangkan dampaknya terhadap perekonomian masyarakat, terutama dalam hal daya beli dan ketimpangan sosial. Sebenarnya ada perbandingan dari negara lain. Di sisi lain, pendukung kebijakan ini berargumen bahwa PPN adalah pajak yang relatif efisien dan dapat meningkatkan daya saing fiskal negara. PPN adalah pajak konsumsi yang lebih sulit untuk dihindari dibandingkan pajak penghasilan, dan dengan basis pajak yang lebih luas, penerimaan negara dapat lebih terdiversifikasi. Ada perbandingan dari negara lain, yaitu pertama dari negara Singapura. PPN di Singapura itu menyentuh di angka 8% dengan rencana akan kenaikan menjadi 9% pada tahun 2024. Meski lebih rendah dari Indonesia, Singapura memiliki kesejahteraan sosial yang lebih mapan, sehingga beban pajak untuk masyarakat cenderung lebih ringan. Dan negara yang kedua ada Malaysia. PPN Malaysia atau GST, Good Service and Tax, pernah diterapkan dengan tarif 6% pada 2015 di Malaysia.
tetapi kemudian dibatalkan. Pada 2018 digantikan dengan SST atau yang disebut dengan Sales and Service Tax. Yang lebih sederhana, Malaysia memiliki pendekatan berbeda dalam sistem pajak konsumsi. Perbedaan negara yang ketiga ada di Thailand, masih negara ASEAN juga. Thailand memiliki PPN lebih rendah ternyata dibanding negara-negara ASEAN yang lain. Di Thailand sendiri PPN bisa menyentuh 7%, lebih rendah dibanding Indonesia dan Singapura. Tetapi Thailand juga memiliki kebijakan subsidi dan bantuan sosial yang meringankan beban masyarakat. Lalu yang keempat ada negara Australia. PPN di Australia yang dikenal sebagai GST atau Goods and Service Tax adalah 10% di Australia. Kebijakan ini sudah diterapkan dari tahun 2000 di Australia. Dan Australia memiliki tingkat kesejahteraan sosial yang relatif tinggi dengan dukungan bantuan bagi warga miskin. Pajak pertambahan PPN di Indonesia secara keseluruhan, meski PPN Indonesia akan naik menjadi 12%, tarif tersebut masih tergolong dalam kisaran yang umum. Penting bagi pemerintah untuk mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi dari kebijakan ini, serta memastikan adanya perlindungan bagi kelompok masyarakat yang paling rentan. Ada juga dampak mengenai PPN naik, baik itu positifnya ataupun negatifnya. Dampak negatifnya yang pertama, meningkatnya harga barang dan jasa. Sudah pasti sebenarnya itu bakal dapat kenaikan karena PPN yang tinggi akan menyebabkan harga barang dan jasa naik karena produsen dan pedagang akan meneruskan kenaikan tarif pajak kepada konsumen. Ini bisa mengurangi daya beli masyarakat, terutama untuk kebutuhan-kebutuhan pokok seperti beras, sembako dan yang lainnya. Dan juga jasa, ada juga produsen pedagang yang akan mengakibatkan meningkatnya harga dari PPN tersebut. Dan yang kedua itu bebannya akan lebih berat pada masyarakat yang berpenghasilan rendah. PPN adalah pajak konsumsi yang bersifat regresif, yang artinya lebih besar proporsinya dibayar oleh mereka yang berpenghasilan rendah karena mereka cenderung menghabiskan lebih banyak uang untuk barang dan jasa konsumsi. Ini bisa meningkatkan kesenjangan sosial dari ekonomi. Dan yang ketiga itu sudah pasti
dampaknya akan menjadi pengurangan daya beli. Ditambah sekarang yang belum pasti ada kenaikan pun, daya beli sudah berkurang, apalagi ketika PPN tersebut sudah naik, mungkin lebih parah lagi. Kenaikan harga barang dan jasa akibat PPN yang lebih tinggi bisa menurunkan daya beli masyarakat, yang pada gilirannya dapat menurunkan konsumsi domestik. Konsumsi yang lebih rendah dapat berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi, terutama di sektor yang bergantung pada belanja rumah tangga. Lalu yang keempat itu ada di potensi inflasi. Potensi inflasi, kenaikan PPN bisa memicu inflasi karena produsen dan distributor cenderung menaikkan harga untuk menutupi biaya pajak tambahan. Inflasi yang lebih tinggi bisa memperburuk kondisi bagi ekonomi masyarakat, terutama yang sudah berada di ambang kemiskinan. Maka dari itu PPN juga memiliki potensi inflasi ternyata, yang bisa berbahaya untuk seperti negara-negara sebelumnya, Zimbabwe yang memiliki, Sri Lanka yang memiliki potensi inflasi, yang sudah inflasi di negaranya. Itu kenaikan PPN ternyata bisa menyebabkan dampak negatif potensi inflasi juga. Lalu yang kelima ada pengaruh pada UMKM. Usaha mikro kecil ini yang disebut usaha mikro kecil dan menengah UMKM bisa kesulitan beradaptasi dengan kenaikan PPN. Mereka mungkin tidak mampu menanggung kenaikan pajak tanpa meningkatkan harga produk, yang dapat mengurangi daya beli menurun. Lalu yang keenam adalah potensi penghindaran pajak. Pada potensi penghindaran pajak ini sebelumnya memang sudah banyak yang melakukan penghindaran pajak, yang terlebih karena terlalu banyaknya pajak yang ada di Indonesia ini. Jadi masyarakat yang berada di ambang kemiskinan mungkin akan berpikir 2 kali lipat lagi untuk memenuhi kebutuhannya atau untuk membayar pajak dahulu. Jadi memang pajak ini sangat sensitif, meskipun nominalnya mungkin belum terlalu banyak, cuman dampak negatifnya sudah terlalu banyak. Dan yang keenam ini adalah potensi penghindaran pajak. Masyarakat atau pelaku usaha bisa mencari cara untuk menghindari PPN yang lebih tinggi. Nah, dari sini saja, sebelum PPN naik, banyak sekali masyarakat yang memang sudah menghindari pajak, seperti pajak motor. Sudah banyak yang tidak bayar, bahkan harus diingatkan. Apalagi setelah PPN naik, mungkin dampaknya lebih tinggi lagi. Maka dari itu pemerintah harus sebisa mungkin mempertimbangkan tentang kenaikan PPN ini agar masyarakat lebih sejahtera dan
lebih terrealisasikan lagi lah. Setelahnya itu apa ya? Kendati demikian, jika dikelola dengan hati-hati, penerimaan negara dari PPN yang lebih tinggi dapat digunakan untuk program-program yang bisa mengurangi dampak negatif ini, seperti pemberian subsidi atau bantuan sosial untuk masyarakat yang terdampak. Ada juga dampak positif dari kenaikan PPN ini. Dampak positifnya yaitu memberikan peningkatan pendapatan negara. Kenaikan PPN dapat meningkatkan penerimaan negara yang sangat penting untuk membiayai proyek-proyek pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan program sosial lainnya. Pendapatan tambahan ini dapat membantu pemerintah dalam memperkuat anggaran dan mengurangi ketergantungan pada hutang. Untuk yang keduanya yaitu meningkatkan keadilan fiskal. PPN adalah pajak konsumsi yang lebih luas, yang berarti dapat dipungut dari hampir seluruh lapisan masyarakat yang berbelanja. Dengan meningkatnya tarif PPN, pemerintah dapat memperluas bisnis pajak dan mendistribusikan beban pajak lebih merata, terutama bagi mereka yang memiliki daya beli lebih tinggi. Dan yang ketiga, mengurangi ketergantungan pada pajak penghasilan. PPN yang lebih tinggi dapat mengurangi ketergantungan pada pajak penghasilan yang cenderung lebih rumit dan sering dihindari oleh sebagian masyarakat atau perusahaan. Pajak konsumsi lebih mudah dipungut dan lebih sulit dihindari, karena begitu kita berbelanja, otomatis tarif pajaknya sudah termasuk ketika kita melakukan pembayaran di minimarket ataupun di tempat belanja, di tempat tongkrongan atau kopi shop. Itu otomatis akan langsung berlaku ketika kita melakukan pembayaran. Jadi tidak bisa dihindari sebenarnya. Gitu. Makanya ada rencana PPN kenaikan, mungkin karena pajak-pajak yang lain lebih sering dihindari, dan ketika pajak konsumsi itu lebih mudah untuk dilakukan, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan pajak, begitu katanya dampak positifnya. Lalu yang keempat, mendorong pemerataan pembiayaan bangunan. Dengan penerimaan pajak yang lebih besar, pemerintah memiliki banyak dana untuk membiayai program pembangunan yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat
termasuk infrastruktur dan layanan publik. Ini juga memungkinkan lebih banyak dana untuk bantuan sosial bagi golongan yang membutuhkan. Terus yang kelimanya ada meningkatkan efisiensi ekonomi. Kenaikan bisa mendorong efisiensi dalam ekonomi karena dengan beban pajak yang lebih besar, konsumen dan produsen cenderung lebih selektif dalam pengeluaran mereka. Hal ini bisa memotivasi sektor produksi untuk berinovasi dan menawarkan barang serta jasa yang lebih efisien dan berkualitas tinggi tentunya. Dan yang keenam, dampak positifnya yaitu meningkatkan daya saing fiskal, pendapatan pajak yang lebih tinggi, memungkinkan negara memiliki sumber daya yang lebih banyak untuk membiayai kebijakan fiskal yang mendukung pertumbuhan ekonomi seperti insentif bagi sektor-sektor produktif serta memperbaiki sistem jaring pengamanan sosial untuk masyarakat miskin. Dampak positif yang tadi 6 itu mungkin bisa bertambah lagi, tapi karena keterbatasan pengetahuan, jika pendapatan tambahan dari kenaikan PPN digunakan secara efektif dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan pembangunan infrastruktur, dampak positif ini dapat membantu mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang lebih stabil dan inklusif. Adapun tanggapan dari masyarakat terhadap kenaikan tarif PPN yang menjadi 12% cenderung bervariasi. Namun banyak yang mengungkapkan kekhawatiran terkait PPN tersebut naik yang berdampak langsung terhadap kehidupan sehari-hari. Berikut beberapa tanggapan yang muncul. Yang pertama, kekhawatiran terhadap kenaikan harga. Banyak masyarakat, terutama dari kalangan menengah ke bawah, khawatir bahwa kenaikan PPN akan menyebabkan harga barang dan jasa menjadi lebih mahal. Hal ini dapat mempengaruhi daya beli mereka, terutama pada barang-barang kebutuhan pokok. Dan yang kedua, beban ekonomi yang terasa semakin berat. Sebagian masyarakat merasa bahwa kenaikan tarif pajak ini akan menambah beban ekonomi yang sudah cukup berat, mengingat inflasi dan biaya hidup yang terus meningkat. Mereka mengkhawatirkan bahwa pengeluaran rumah tangga akan semakin membengkak. Dan yang ketiga, pendapat positif dari segmen tertentu. Ada juga sebagian masyarakat yang memahami bahwa kenaikan PPN ini dapat digunakan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur dan sektor-sektor penting lainnya. Mereka menganggap kebijakan ini perlu untuk kemajuan ekonomi jangka panjang, meskipun ada beban di sisi konsumen. Yang keempat, kurangnya sosialisasi atau sosialisasi mengenai PPN terhadap masyarakat yang mungkin sepenuhnya belum mengerti atau yang hanya bisa menyimpulkan dampak negatifnya. Begitu mereka ditanya mengenai PPN, mereka tidak tahu. Yang hanya mereka tahu, begitu PPN naik pasti semua pengen naik tanpa mengetahui juga dampak positifnya.
Maka dari itu, kurangnya sosialisasi juga benar tanggapannya dari masyarakat mengenai PPN. Beberapa masyarakat mengungkapkan kekhawatiran karena kurangnya sosialisasi terkait kebijakan ini. Ya, memang benar, kurangnya sosialisasi terkait kebijakan PPN yang naik 12% ini, sehingga banyak info-info yang beredar atau yang salah komunikasi atau miskomunikasi, sehingga banyak yang tidak sepenuhnya memahami bagaimana kenaikan PPN akan mempengaruhi mereka dan apa manfaat yang mereka akan dapatkan. Itu pentingnya sosialisasi mengenai PPN. Secara keseluruhan 4 tadi, meskipun ada pengertian terhadap tujuan fiskal dari kebijakan ini, banyak masyarakat yang merasa khawatir bahwa kenaikan PPN akan menambah kesulitan ekonomi mereka. Dari tanggapan masyarakat, selanjutnya tanggapan dari para sumber yang baru-baru ini diberlakukan di Indonesia menimbulkan tanggapan dari berbagai pihak. Berikut tanggapan yang pertama dari pemerintah. Pemerintah menyatakan bahwa kenaikan PPN ini bertujuan untuk memperkuat perekonomian negara, mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri, serta meningkatkan pendapatan negara untuk mendukung pembangunan. Pemerintah juga menekankan bahwa PPN 12% masih lebih rendah dibandingkan negara-negara di ASEAN, katanya. Padahal tadi kita sudah sebutkan di awal perbandingan mengenai PPN di negara-negara ASEAN yang lain, bahwasannya Indonesia lebih tinggi dari negara Singapura, dari negara Malaysia, dari Thailand, serta dari Australia. Ya, Indonesia lebih tinggi di angka 12%. Lalu tanggapan dari para pengusaha. Banyak pengusaha yang mengungkapkan kekhawatiran terkait dampak kenaikan tarif ini terhadap daya beli masyarakat. Mereka berpendapat bahwa PPN yang lebih tinggi dapat memicu inflasi, dan menurunkan permintaan barang dan jasa, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kinerja bisnis, begitu kata pengusaha. Selanjutnya, bagi masyarakat, terutama kelas menengah ke bawah, kenaikan PPN menjadi beban tambahan dalam belanja sehari-hari. Banyak yang khawatir bahwa harga barang dan jasa akan semakin mahal, yang berdampak pada pengeluaran rumah tangganya. Dan tanggapan dari ekonom. Beberapa ekonom mendukung kebijakan ini dengan alasan bahwa kenaikan PPN bisa meningkatkan pendapatan negara yang dibutuhkan untuk membiayai pembangunan seperti infrastruktur dan sektor lainnya. Namun mereka juga mengingatkan agar pemerintah mengelola dampak inflasi dengan hati-hati agar tidak mengganggu daya beli masyarakat secara signifikan. Begitu kata ekonom. Dari 4 sumber yang tadi, secara keseluruhan, meski kenaikan PPN dapat memberikan manfaat fiskal bagi negara, tantangan dalam menjaga keseimbangan antara peningkatan pendapatan negara dan menjaga stabilitas ekonomi domestik tetap menjadi perhatian utama. Kesimpulannya, dari kenaikan PPN menjadi 12% adalah
bahwa kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara guna mendukung pembangunan ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri. Namun, kebijakan ini juga menimbulkan kekhawatiran di kalangan pengusaha dan masyarakat, terutama terkait dampaknya terhadap inflasi dan penurunan daya beli. Meskipun demikian, jika dikelola dengan baik, kenaikan PPN dapat memperkuat perekonomian nasional, asalkan diimbangi dengan langkah-langkah untuk mengurangi dampak negatifnya, seperti pengendalian inflasi dan perlindungan terhadap kelompok masyarakat rentan. Sekian mengenai pembahasan kenaikan tarif PPN untuk tugas UAS. Berpikir kritis. Bila kurang dan salahnya mohon dia maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi